Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian bersama orang tua di rumah? Pagi ini sehat? Saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pembelajaran ini, baiklah kita sebelumnya berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, ya. Materi tema 8 ini kita untuk mempersingkat, mari kita saksikan materi pembelajaran berikutnya anak-anak ya. Tema 8 ya. Tema judulnya Bumiku. Next kita lanjut. Ayo mengamati gambar. Nah, tadi sudah ya. Ilustrasi tadi ada di sini ada ilustrasi matahari ya. Kalian nanti kamu lihat tanggal dan tahun berapa saja akan terjadi gerhana juga nanti kita bahas nanti di pertemuan lanjutan ya. Sekarang musim-musim ya. Itu ada contohnya untuk Desember itu musim dingin, itu di belahan mana. Nah, seperti itu ya. Kita lihat nanti lebih tabelnya lebih lengkap. Nah, ini sama. Masih seperti ada anak lagi main bola, berarti terjadi siang dan malam ya. Terus yang di atas itu ada apa itu salju, jadi belahan yang dingin ya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit. Tadi karena ada bentuknya elip ya, saat mengelilingi matahari disebut dengan revolusi ya. Seperti ini, jalur orbit ini ditempuh dalam waktu untuk satu putaran ya. 3. Selama 1 tahun belahan bumi ini utara dan belahan bumi selatan secara bergantian akan membelakangi posisi matahari sehingga terjadi perbedaan musim ya. Akibat revolusi bumi dan matahari, negara yang berada di belahan utara dan selatan paling tidak ada 3 hal ya anak ya. Kita lihat ya, contohnya waktu atau tanggal 21 Juni sampai 23 September, maka di bagian ya utara panas, pasti kebalikannya selatan. Utara panas berarti selatan dingin ya. Kita lanjut, nanti kalian harus melengkapi. 22 September sampai Desember. Nah, ini gugur. Nah, sebelah selatan semi, kalau lawannya gugur semi ya. 22 Desember sampai 21 Maret. Nah, utara dingin. Berarti di sebelah selatan pasti panas ya. Kemudian waktu 21 Maret sampai Juni, belahan utara semi, maka sebelah selatan gugur ya. Kalau semi itu bunga pemekaran ya anak-anak ya, bunga, kalau ada bunga sakura dan sebagainya bermekaran, atau kalau gugur berarti rontok ya, daun-daun rontok. Nah, kita lanjut. Kalian nanti harus lengkapi catatannya. Nah, ini ada ilustrasi. Kalian kalau mau praktek, yang megang senter ilustrasinya sebagai matahari. Nah ya, tapi arahnya tadi berlawanan jam. Jadi dari BA, terus B1, B2, B3 ya. Kalian boleh mempraktekkan nanti ya. Kita lanjut penjelasannya. Nah, tadi sudah ya. B1, tanggal 23 awal musim gugur di bumi utara. Kalau di awal musim semi bagian selatan. Tadi sebenarnya ini sudah penjelasan sebelumnya anak-anak ya. Lebih lengkap kalian nanti untuk melanjutkan catatannya. Kita lanjut. Nah, seperti ini ilustrasinya, kutub utara ya. Ini yang dimaksud ilustrasi poros ini anak-anak ya. Ini ada poros globe ya. Ini ada selatan dan utara ya. Ini ilustrasinya yang warna oranye itu adalah matahari.
Jadi titik balik itu maksudnya sebelahnya ya, yang nggak dapat matahari berarti situ malam hari. Nah, kita lanjut. Akibat revolusi bumi menyebabkan fakta 1 ya. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam tempuh waktu 365 seperempat hari. Nah, jadi waktunya seperti itu ya, 1 tahun. Fakta 2. Revolusi bumi mengakibatkan perubahan rasi bintang. Jadi kalau ada rasi bintang pari, ya ada bintang-bintang di angkasa seperti itu. Nomor 3. Fakta 3 ya, gerakan revolusi bumi dengan sumbu rotasi miring. Nah, kemiringan maka bergeser. Gerak semu tahunan matahari. Tadi saya ada, kalau rotasi ada gerak semu harian, kalau ini gerak semu tahunan yang menyebabkan menjadi nanti sistem penanggalan atau kalender. Ini ya, ini gerak semu tahunan, jangan ketukar ya. Ini fakta 4. Nah, nomor 4, rotasi bumi menyebabkan perubahan musim di belahan utara dan selatan. Fakta 5. Nah, sistem kalender atau penanggalan ditetapkan berdasarkan revolusi bumi. Paham anak-anak? Iya, kita lanjut. Saya harapkan paham. Pagi ini masih semangat ya. Kita lanjut anak-anak. Nah, ya. Anak-anak, kita menyanyikan Desaku Yang Kucinta ya. Harapannya ini ciptaan El Manik supaya menghayati alam ini. Kita ikuti ya tayangan videonya, nanti ikuti oleh kalian. Kita ikuti anak-anak ya. Desaku yang kucinta, hujan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai kawanku. Tak mudah ku selalu ku rindukan desaku yang permai. Desaku yang kucinta, hujan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai kawanku. Mudah ku bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Ya, demikianlah anak-anak ya. Nanti bisa diputar ulang supaya memahami ya. Next kita lanjut materi berikutnya. Ayo membaca teks berikut. Keadaan alam Indonesia.
Indonesia memiliki ribuan pulau ya. Pulau padat ya, penduduknya adalah Pulau Jawa ya. Selain Jawa, Bali ya. Hampir 65% penduduk itu ditinggal di Pulau Jawa anak-anak ya. Pulau besar yang ada di Indonesia adalah satu ya. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kalau ditanya ya, pulau yang paling besar ya. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi ya. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi, sekitar 130 di antaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di laut dan tidak terlihat anak-anak ya. Jadi pertemuan antara rangkaian gunung aktif itu, selain terdapat puluhan patahan ya di Indonesia, maka terjadi sering gempa ya. Maka Indonesia mempunyai iklim tropik basah, dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November sampai Mei, angin bertiup arah barat laut. Ya, angin ini membawa banyak uap air sehingga bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan ya. Bulan Juni hingga Oktober angin bertiup ke tenggara. Angin ini bersifat kering, maka sehingga bulan Indonesia ini mengalami musim kemarau. Paham anak-anak ya? Kita lanjut materi penjelasannya. Suhu udara di daratan rendah Indonesia sekitar 23 sampai 28 derajat Celcius ya. Sepanjang tahun ya. Namun suhu udara sangat bervariasi, rata-rata mendekati 40 derajat Celcius sampai musim kemarau di lembah Pulau Sulawesi, di Pulau Timur, dan suhu mencapai 0 derajat untuk pegunungan Jaya Wijaya. Nah, kita yang paling unik anak-anak ya, daerah tropis tapi kita punya salju abadi. Adanya di mana? Di Papua sana atau Irian Jaya ya, Papua Barat ya, terdapat salju abadi ya. Puncaknya dengan puncak nama gunungnya ya, puncak Trikora ya, seperti Wilhelmina, dan ini ada puncak Jaya ya, dan Karten. Nah, ini paling tinggi nih Karten ya, 530 meter ya. Kita lanjut. Nah, curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun ya. Di daerah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah misalkan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa, dan Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta ya, Membramo di Papua ya. Bacaan di atas merupakan salah satu teks ya, non fiksi. Sekali lagi ya, bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks non fiksi. Nah, ada yang mengerti anak-anak apa yang dimaksud dengan pengertian teks non fiksi ya? Nanti kita ada pemaparannya ya. Nah, bicara hujan, kita di Bogor juga disebut kota hujan anak-anak ya, hampir sepanjang tahun. Tapi sekarang akhir-akhir ini sudah mulai agak berkurang. Next, kita lanjut. Karangan non-fiksi. Nah, kita catatannya harus lengkap ya. Apa yang dimaksud karangan non-fiksi? Ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau realita atau kenyataan yang ada. Peristiwanya benar-benar terjadi ada. Non-fiksi ini adalah misalkan contohnya karangan ilmiah, atau karangan populer ya, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain ya. Perbedaannya dengan fiksi dan non-fiksi adalah ya, kalau non-fiksi adalah itu fakta, sedangkan fiksi adalah imajiner atau khayal ya. Non-fiksi dibagi menjadi dua, non-fiksi murni dan kreatif ya. Nanti kalian tulis ya, biar kreatif itu seperti apa, novel, puisi, prosa ya, sajak ya. Nah, kita lanjut ya, kita ada pertanyaan anak. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Pasti jawabannya adalah iya. Kita lihat ya jawabannya. Berguna karena lingkungan menyediakan kebutuhan hidup manusia. 2. Ini pertanyaan anak-anak ya. Apakah keuntungan yang diperoleh dari jika menjaga lingkungan?
Siapa yang tahu? Kita lanjut. Ya, lingkungan tetap baik. Nah, semua kebutuhan manusia akan tercukupi. Nah, nomor 2 tadi ya. Nomor 3, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Ya, lingkungan menjadi rusak. Nah, bahkan akan terjadi bencana alam di mana-mana. Nomor 4, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Kalian yang bisa menjawab, anak-anak. Semangat ya. Kita lanjut. 1, salah satu unsur pokoknya di lingkungan kalian harus menjawabnya adalah air. Jadi air itu sangat sangat bersih dan sebagainya, itu dibutuhkan manusia untuk kebutuhan pokok, anak-anak ya. Nah, kita lanjut. Demikianlah anak-anak di akhir pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi ilmu yang baik untuk masa depan. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.